Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, berdiri sejak tahun 1995. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Delsa Putri. Saya dari kelas BPIA 2019 dengan NIM 1910 502002. Di sini saya akan membuat sebuah video konseling individu untuk memenuhi tugas mikro konseling. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, Nak. Selamat pagi ya Bu. Ya, pagi, Nak. Oh, ini Elisa yang WA Ibu kemarin ya? Iya Bu, benar sekali, itu saya sendiri. Wah, Ibu senang sekali dengan kamu. Kalau boleh Ibu tahu, nama lengkap kamu siapa ya, Nak? Nama lengkap saya Elisa Febrianti Bu. Sekarang sibuk kuliah atau kerja? Sekarang sedang sibuk kuliah Bu. Oh iya, kuliah. Kuliah di mana? Kuliah di UIN Raden Fatah Palembang Bu. Oh, semester berapa, Nak, sekarang? Semester 6 Bu. Semester 6, berarti udah senior dong. Iya Bu. Iya, Ibu dulu kuliah di UIN juga, tapi dulu IAIN namanya kan? Iya Bu, benar Iya, sekali. ambil bimbingan konseling Islam. Iya. Oh iya, kesini ada apa, Nak? Ada yang ingin disampaikan? Sejujurnya saya ingin menyampaikan permasalahan yang di dalam hidup saya ya Bu. Soalnya itu mengganggu sekali pikiran saya. Oh iya, sebelum kita kembali ke permasalahan, Ibu pengen tanya sesuatu ya. Iya Bu. Nah, Elisa pernah ikut kegiatan konseling nggak? Pelayanan konseling? Belum. Oh, belum pernah? Belum pernah Bu. Belum tahu jadi apa itu konseling, layanan konseling itu bagaimana? Belum tahu ya, Nak? Belum tahu Bu. Oh ya, di sini Ibu akan jelaskan ya sedikit mengenai konseling. Di mana konseling di sini, Nak, adalah pelayanan pemberian bantuan yang diberikan oleh seorang konselor kepada klien atau konseling. Nah, konselor tersebut adalah Ibu, sedangkan klien adalah Nak Elisa sendiri. Nah, di sini Ibu akan membantu Nak Elisa. Yang pertama itu bisa seperti bantuannya itu berupa memberikan bantuan, mengambil keputusan, memotivasi Nak Elisa, atau mengarahkan Nak Elisa gitu ya, dengan tujuan lagi untuk mencapai perkembangan yang optimal gitu ya, Nak. Iya Bu. Sampai sini bisa dipahami? Paham Bu. Ya, alhamdulillah kalau sudah paham ya. Oh ya, di sini juga Ibu hampir lupa. Dalam konseling tersebut ada asas-asasnya ya, Nak. Ada asas kerahasiaan, kesukarelaan, dan keterbukaan, dan banyak lagi sebenarnya. Tetapi Ibu akan jelaskan yang 3 tadi. Nah, asas kerahasiaan tersebut adalah di mana permasalahan Nak Elisa tersebut akan dirahasiakan, betul-betul dirahasiakan oleh Ibu dan Elisa. Jadi yang tahu permasalahan apa yang diceritakan oleh Nak Elisa tersebut akan kita ketahui berdua saja gitu. Jadi yang lain itu tidak akan mengetahui tanpa terkecuali gitu ya. Kalau misalkan sudah disetujui Nak Elisa itu boleh diceritakan, tapi kalau misalkan tidak ada persetujuan itu tidak boleh ya, karena ada asas kerahasiaan, dan juga di sini ada asas keterbukaan dan kesukarela. Nah, Elisa di sini kan datangnya secara sukarela ya. Iya Bu. Berarti tidak ada paksaan dari luar, baik dari luar ataupun dari yang lainnya gitu kan. Tidak ada. Memang pure dari Nak Elisa. Nah, juga di sini diharapkan bahwasanya Nak Elisa tersebut menceritakan masalah yang ada pada Nak Elisa secara betul-betul gitu ya, bersungguh-sungguh menceritakan masalahnya. Jadi tidak perlu takut Nak ya untuk ceritanya itu akan disebarluaskan atau apapun yang mengganggu pikiran Elisa gitu ya. Karena di sini Ibu minta Nak Elisa itu benar-benar menceritakan apa yang terjadi gitu ya. Iya. Sampai sini paham nggak? Paham Bu. Oh iya. Kalau begitu kita langsung saja ke permasalahannya ya. Tadi Nak Elisa bilang ada masalah gitu yang mengganggu pikiran Nak Elisa. Boleh Nak, kalau Ibu boleh tahu, silakan ceritakan permasalahannya itu bagaimana, Nak? Sejujurnya saya bingung Bu. Saya bingung harus mulai menceritakan permasalahan ini dari mana, karena permasalahan ini sudah berlangsung beberapa hari kebelakangan ini Bu. Oh iya. Kalau Ibu boleh tahu permasalahan seperti apa, Nak? Dan permasalahannya itu sudah berlangsung berapa hari? Permasalahan ini sudah sekitar 5 atau 6 hari Bu. Iya, Ibu paham. Pasti sangat mengganggu pikirannya Elisa ya. Iya Bu, benar sekali. Boleh Nak diceritakan lebih detailnya itu permasalahannya itu seperti apa sehingga mengganggu dirinya Elisa? Jadi begini Bu, saya merasa kesulitan dalam belajar Bu. Akhir-akhir ini saya sangat sulit
berkonsentrasi saat belajar. Bahkan minggu yang lalu nilai mata kuliah saya jelek Bu, menurun. Iya, Ibu paham ya nak dengan permasalahan Elisa. Saya juga malu Bu karena keadaan saya sekarang. Saya juga merasa kecewa dan bingung terhadap diri sendiri. Hari ini pun saya mendapatkan nilai yang jelek, sedangkan teman saya mendapatkan nilai yang bagus Bu. Lalu jika Nak Elisa malu dan merasa bingung terhadap diri sendiri serta malu terhadap teman, apa yang biasa Nak Elisa lakukan? Saya lebih banyak di kelas Bu. Saya merasa minder dengan teman-teman saya yang berprestasi, dan saya juga sering melamun sendiri Bu di dalam kelas Bu. Iya, Ibu sangat memahami bagaimana perasaan Nak Elisa sekarang. Tetapi apakah dengan kamu menjauh dari teman-teman dan hanya berdiam diri di kelas itu membuat Nak Elisa menjadi lebih baik? Tentu saja tidak Bu. Saya merasa takut Bu jika saya tidak dapat menyeimbangi kepintaran teman-teman saya Bu. Dan saya juga takut jika tidak dapat mengikuti materi perkuliahan dengan baik Bu. Iya. Tetapi sebelum kita lanjutkan ke pembicaraan ini, jika Ibu tidak salah dalam memahami permasalahan Nak Elisa tadi ya, tadi Nak Elisa mengatakan bahwa merasa kesulitan dalam belajar, kemudian mengatakan bahwa Nak Elisa malu terhadap teman-teman, merasa bingung, merasa khawatir juga dengan prestasi Nak Elisa gitu ya. Iya Bu. Karena tidak dapat menyeimbangi dan mengikuti materi perkuliahan. Benar? Iya Bu, benar sekali. Iya. Sebenarnya yang mana yang terjadi permasalahan yang paling penting nak dan yang mengganggu pikiran Nak Elisa? Sebenarnya semuanya Bu, karena kedua permasalahan tersebut benar-benar membuat saya merasa terbebani. Tetapi memang yang paling penting sebenarnya masalah yang berkaitan dengan kesulitan belajar saya Bu. Keadaan saya ini benar-benar membuat saya takut akan masa depan saya Bu. Saya juga takut jika tidak berhasil dalam kuliah ini Bu. Dan saya tidak ingin membuat kedua orang tua saya kecewa Bu. Iya. Baiklah nak ya, ternyata kamu sudah memahami permasalahan yang sedang Nak Elisa hadapi. Iya Bu, saya sudah paham, tetapi saya masih bingung Bu, apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi permasalahan ini Bu. Sekarang begini ya nak, bukankah yang menjadi niat dan tujuan Nak Elisa itu mengikuti perkuliahan adalah untuk menuntut ilmu, untuk belajar? Iya Bu, saya di kampus ini yaitu untuk menuntut ilmu dan belajar sebagai bekal masa depan saya kelak Bu. Iya, baiklah jadi begini ya nak, kamu itu mempunyai niat dan cita-cita yang bagus. Ibu sangat mengetahui niat Nak Elisa. Lalu sudahkah Nak Elisa mengambil cara sendiri untuk mengatasi permasalahan Nak Elisa? Saya benar-benar masih bingung Bu, oleh sebab itu saya datang menemui Ibu meminta bantuan untuk dapat menyelesaikan permasalahan saya ini Bu. Sekarang begini ya nak, Ibu paham sekali apa yang Nak Elisa rasakan. Ibu memahami bahwa keadaan Nak Elisa bukanlah hal yang mudah, karena Ibu pernah merasakan juga apa yang dirasakan oleh Nak Elisa, karena Ibu pernah menjadi mahasiswi juga. Nah, akan tetapi ya nak, sesungguhnya Nak Elisa itu tidak perlu khawatir, tidak perlu merasa malu dengan keadaan saat ini. Jadi Nak Elisa itu harus tetap semangat dalam memperbaiki cara belajar Nak Elisa, supaya prestasi Nak Elisa juga itu tidak menurun. Kenapa begitu ya Bu? Coba sekarang kamu pikirkan dan renungkan hal ini bersama-sama nak ya. Kamu kan masih diberi kesempatan untuk mengikuti kuliah, dan juga Nak Elisa ulang sah. Berapa kali? Nah jadi sekarang gini ya nak, coba Nak Elisa itu renungkan dan pikirkan kembali hal sekarang itu. Coba direnungkan kembali, coba dipikirkan
Nah Elisa itu bagus sebenarnya, diberi kesempatan dapat mengikuti perkuliahan di kampus, dan hal tersebut adalah hal yang luar biasa nak. Nah, tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama, kesempatan yang bagus, kesempatan untuk menempuh pendidikan lanjutan. Banyak anak-anak di luar sana ingin meneruskan pendidikan, tapi mereka gagal disebabkan beberapa faktor, seperti misalnya faktor sosial, faktor ekonomi, ataupun hal lainnya. Orang tua mereka tidak mampu untuk menyekolahkan Elisa, tapi alhamdulillah sekarang Elisa itu diberi fasilitas yang bagus dengan kedua orang tua. Jadi Elisa juga dapat berkuliah dengan lancar kan, dengan fasilitas yang diberikan oleh orang tua, bukan begitu nak? Iya Bu, apa yang Ibu sampaikan itu sudah benar Bu. Iya, Ibu yakin jika Elisa berusaha semaksimal mungkin, Elisa pasti dapat mencapai tujuan Elisa, mewujudkan cita-cita Elisa, dan prestasi Elisa pun tidak akan menurun. Jadi Ibu harap di sini Elisa itu tidak merasa malu dengan teman-teman. Nah, Elisa pasti bisa memperbaiki prestasi Elisa kalau Elisa tidak malu, gitu ya. Terus belajar, biasakan untuk menyesuaikan diri, menyesuaikan terhadap lingkungan, gitu ya nak, agar kamu nantinya dapat berkonsentrasi dengan baik. Elisa bisa fokus dengan baik, gitu ya, saat belajar. Lalu Elisa juga minta dukungan dengan orang tua, gitu ya, minta dukungan kepada orang tua supaya Elisa juga dapat lebih semangat untuk belajar, sehingga prestasi Elisa pun dapat naik gitu. Iya Bu, mulai saat ini saya akan melakukan seperti yang Ibu katakan. Tapi bagaimana Bu? Saya harus menghilangkan rasa malu saya dalam bergaul dengan teman-teman saya Bu. Ya, Ibu rasa tak ada masalah yang berarti ya nak, karena segala sesuatu itu tergantung pada diri kita, tergantung bagaimana kita menyesuaikan pada lingkungan gitu ya. Jika Elisa mampu membawa diri Elisa dengan baik, maka semua orang pun akan menerima kehadiran Elisa dengan baik juga. Nah, jadi cobalah untuk Elisa itu membuka diri, bergaul dan bergabung dengan teman-teman yang ada di kelas. Bukan hanya di kelas saja, dengan teman-teman di luar kelas juga Elisa harus menyesuaikan diri, karena dengan kamu bisa menyesuaikan diri tersebut, Elisa juga bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Jadi Elisa itu jangan menarik diri dari teman-teman ya. Kalau misalkan menarik diri, maka itu akan sulit juga untuk menyelesaikan masalah yang ada di Elisa. Baiklah Bu, saya akan mencoba untuk melaksanakan dengan baik saran yang Ibu berikan, meskipun saya butuh waktu yang cukup lama Bu. Baik Bu, saya akan mencoba melaksanakan saran dari Ibu, meskipun saya butuh waktu yang cukup lama Bu. Iya memang ya, segala sesuatu itu tidak ada yang instan, semuanya itu pasti butuh proses. Begitupun juga dalam penyelesaian masalah ini. Jadi Elisa itu harus butuh proses, pelan-pelan saja, step by step saja ya nak, untuk memperoleh hasil yang maksimal. Iya Bu, sekarang saya sudah paham dan mengerti apa yang harus saya lakukan ke depannya Bu. Iya, alhamdulillah ya nak, kalau misalkan sudah paham, memang harus begitu sebenarnya ya. Jadi dari Elisa sendiri itu harus mencoba merubah cara belajar Elisa supaya memperoleh hasil yang baik, hasil yang memuaskan gitu ya. Cobalah mulai dari besok. Kalau bila perlu mulai hari ini. Di pagi hari Elisa bisa menunaikan sholat dulu, minta kepada Allah supaya semuanya itu dilancarkan gitu ya. Dan juga hal tersebut akan berpengaruh pada proses belajar Elisa gitu. Iya Bu, mulai besok pagi saya akan mencoba saran Ibu Bu. Iya, alhamdulillah ya nak. Jadi Ibu minta kepada Elisa di sini tetap yakin gitu ya. Tetap yakin pasti Elisa itu bisa berhasil dan dapat meningkatkan prestasi Elisa kembali, karena sikap manusia itu pasti mengalami sesuatu masalah.
Jadi semua orang itu pasti mengalami masalah, tetapi jangan jadikan masalah tersebut adalah sebagai hal keminderan bagi Nak Elisa. Jadikanlah masalah yang Nak Elisa itu sebagai cambukan supaya Nak Elisa tersebut tetap bersemangat gitu. Iya Bu, memang benar sekali perkataan Ibu. Saya benar-benar sudah mengerti Bu, bahwa saya harus menerima semuanya dengan ikhlas dan terus belajar agar dapat mencapai cita-cita yang saya inginkan Bu. Ya, syukurlah ya Nak, kamu sekarang sudah tahu apa yang harus kamu lakukan. Sekarang bagaimana perasaan Nak Elisa setelah menyampaikan semua permasalahan kepada Ibu? Terima kasih Bu, saya sekarang sudah merasa lega, lebih tenang Bu. Dengan yang saya ceritakan Ibu tadi, beban saya menjadi berkurang Bu. Ya, sekarang apakah ada lagi Nak yang ingin Nak Elisa sampaikan? Saya rasa tidak Bu, terima kasih banyak atas nasihat Ibu dan waktu Ibu sudah meluangkan waktu untuk saya dan mendengarkan cerita saya Bu. Ya, alhamdulillah ya Nak. Baiklah, Ibu juga berterima kasih kepada Nak Elisa sudah sudi menyampaikan permasalahannya di sini. Kita sama-sama mencari solusi ya atas permasalahan Nak Elisa. Iya Bu, saya permisi dulu ya Bu. Ya, terima kasih Nana. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.